Ultraman Blazer kabur. Emang bener dia kabur? Terus kenapa ya? Sekali lagi Blazer sama Gento ada konflik internal. Aduh, ini kenapa ya? Halo guys, kembali lagi ke pembahasan Ultraman Blazer bersama Koko Ultranil. Episode 11 dimulai dengan reaksi para anggota Scar terhadap apa yang dilakukan oleh Blazer di pertarungan sebelumnya melawan Mama Demaga, di mana Blazer bukannya membunuh Kaijunya tapi malah ditenangin terus ditaruh di bawah tanah. Mereka punya pendapat yang beda-beda soal hal itu. Emi dan Andri kayaknya sih setuju sama tindakan Blazer, sedangkan Yasunobu lebih ke kurang setuju ya. Tapi mereka sadar sih kalau kayaknya di dalam Blazer itu seperti ada dua pikiran yang saling bertentangan. Lalu kita dilihatin sebuah asteroid yang sedang menuju ke bumi. Bentuknya tuh kayak kaiju yang sedang jongkok ya guys ya. Tim Scar yang belum tahu tentang hal itu diberi perintah sama Bos Retsu Haruno untuk segera mempersiapkan diri. Wah, kali ini kayaknya Bos Retsu Haruno nggak main-main nih, bakal diserang habis-habisan. Terus ada yang menarik nih guys, tiba-tiba Teruaki nanya ke Gento, kalau nanti di pertarungan ketemu Blazer lagi, kita harus anggap dia kawan atau lawan? Pertanyaan yang bagus Teruaki, biar Gento bingung. Gento jawabnya juga bingung ya guys ya. Akhirnya dia jawab ya ntar lihat situasi aja lah ya. Terus Gento kan jalan ke arah tangga gitu kan. Nah aku baca komen ada satu orang nih bilang ini tuh persis banget dengan tangga yang ada di Ultraman Z episode 21. Dan pas ku cek bener dong guys, sama persis. Suburaya, kau kira kita tidak menyadarinya? Earth Garon pun segera diluncurkan dan pihak militer pun mulai serangan ke asteroid atau kaiju itu ya, walaupun dia masih di luar angkasa, karena pihak militer ini berusaha supaya kaiju ini jangan sampai masuk ke bumi. Kita juga diperkenalkan ke karakter baru, dia adalah bosnya di atas Pak Retsu Haruno, yaitu Komandan GGF Minoru Genkawa. Wah, ini nih alasan Pak Retsu Haruno suka kasih pressure ke Gento nih. Ya, karena dia sendiri juga di pressure sama Pak Minoru Genkawa ini. Earth Garon dan tim Scar tugasnya adalah nanti kalau kaijunya sampai masuk ke bumi, mereka yang harus mengulur waktu sampai nanti pihak militer meluncurkan serangan terakhir mereka. Tiba-tiba di dalam Earth Garon, waktu sedang siap-siap gitu, Gento nanya sama Anri guys, kalau kamu tahu ada jiwa orang lain di dalam dirimu, apa yang akan kamu lakukan? Oh tapi untung Anri nggak denger ya guys ya, jadi Gento nggak jadi nanya. Dan bener aja, kaijunya nggak berhasil dihancurkan oleh pihak militer dan masuk ke atmosfer bumi. Langsung berusaha ditembak sama Anri, tapi kaijunya bisa menghindar guys. Pinter loh kaijunya loh. Kaijunya pun berhasil mendarat di bumi dan dia berdiri. Wah, kali ini udah nggak jongkok lagi ya guys ya. Kaiju ini dinamakan Gebalga, kaiju elektromagnetik luar angkasa. Ini bentuknya kok kayak Marikula dari Ultraman Dyna ya. Setuju nggak sih guys kalau dia tuh mirip sama Marikula? Kasih tau di komentar ya. Dan di sini pihak Earth Garon harus mengulur waktu kira-kira 40 detik untuk menunggu serangan terakhir dari pihak militer. Earth Garon pun mulai bertarung jarak dekat ya, dan kayaknya Earth Garon yang unggul. Tapi waktu Earth Garon udah mau menang, Gebalga nyetrum Earth Garon dan keadaan pun berbalik. Tiba-tiba Gebalga nge-charge up sesuatu dari mulutnya. Aku kira ini awalnya bakal nembakin semacam Kousen biasa lah ya, kan udah biasa tuh si Earth Garon ngadepin yang semacam itu. Tapi Gento dengan tegas teriak kasih perintah ke Anri buat putar balik dan kabur secepat mungkin. Aku pikir ini aneh banget sih guys, tapi ya aku percaya aja sih sama penilaian Kapten Gento. Kalau emang dia bilang ini berbahaya ya mending kabur aja sih kayaknya. Pak Bos Minoru Genkawa pun bingung ya, dia minta pertanggungjawaban nih sama Pak Retsu Haruno. Apa sih yang dilakukan sama Scar ini? Kalian ngapain? Dan bener aja Gebalga ternyata nembakin seperti sebuah gelombang warna hijau yang mirip sama gelombang yang dikeluarin sama Spearsaurus di Ultraman Decker di episode pertama tuh guys, dan di episode-episode selanjutnya ya, yang bisa matiin alat-alat elektronik. Earth Garon pun terbang dan berusaha kabur secepat mungkin dari gelombang itu. Tapi apa daya, gelombangnya lebih cepet dan Earth Garon pun terjatuh dengan hantaman yang sangat keras. Itu kayaknya udah jadi tsunami deh harusnya. Masa mecha segede itu jatuh ke air tapi gelombangnya cuma sekecil itu doang? Gebalga yang jadi bebas sekarang bergerak menuju ke arah kota. Gento yang ada di dalam Earth Garon menemukan Anri sudah tidak sadarkan diri. Dia pun terpojok dan akhirnya Blazer pun minta untuk henshin dan Gento berubah menjadi Ultraman Blazer. Blazer pun berhadapan dengan Gebalga dan aku seneng banget guys. Kali ini akhirnya Blazer kembali ke settingan pabriknya. Kembali menjadi Monkey. Gaya bertarung Blazer jadi lebih brutal dari biasanya, lebih wild gitu guys rasanya guys. Kalian lebih suka gaya bertarung Blazer yang biasa aja atau yang brutal ini guys? Kasih tau di komentar ya. Setelah berbagai serangannya Blazer kurang berefek sama Gebalga, akhirnya Blazer pun mengeluarkan ultimate-nya Spiral Burrade. Tapi saat dilempar, perisainya Gebalga muncul dan ternyata masih terlalu kuat
Dan ultinya Blazer pun hancur berkeping-keping. Dan malah serangannya tuh balik kepantul ke Blazer sendiri. Saat Gebalga mau nyerang balik, Blazer yang udah siap-siap untuk bertarung, tangan kirinya narik tangan kanannya guys. Wah, konflik lagi nih mereka di dalam. Tangan kirinya berhasil narik Blazer ke kiri sehingga terhindar dari serangan Gebalga. Lalu tiba-tiba Gento teringat ketika dia kasih perintah sama Anri di dalam Earth Garon untuk kabur secepat mungkin. Ternyata itu Blazer guys yang ngomong. Wah, kayaknya Blazer ini udah tahu sih betapa bahayanya ini kaiju. Dan sampai-sampai dia tuh bisa tahu kalau harus kabur, kalau nggak sulit nih. Sekali lagi Gebalga mau ngeluarin serangannya dan Blazer pun buka ultinya lagi seperti mau nantang serangan Gebalga itu. Pas mau dilempar, kok tangan kirinya megangin tangan satunya. Wah, sehingga dia nggak bisa lempar spiral bruitnya guys. Berkonflik lah Blazer dan Gento di dalam. Yang satu mau lanjutin pertarungan, yang satu seperti bilang jangan dilanjutin. Dan momen paling mencolok sih waktu Gebalga keluarin serangannya, Blazer pun narik dirinya sendiri untuk terbang ke angkasa dan kabur. Ya benar guys, Blazer kabur lagi. Aku rasa emang Blazer udah tahu sih ini pertarungannya tuh sulit dimenangkan. Dan mereka nggak bakal bisa lanjutin terus. Jadi dia memilih untuk melakukan tactical retreat, mundur dulu, susun strategi baru, bagaimana cara mengalahkannya. Melihat hal itu, Pak Retsu Haruno pun dimarahin sama bosnya dan dia pun kesal sampai banting meja. Ya aku kalau jadi dia kan juga nggak tahu apa yang terjadi dalam Blazer, ya pasti bingung lah dan marah juga pasti. Gento terpelanting dan jatuh di daerah hutan dengan luka-luka. Tunggu sebentar, aku penasaran sih apa yang terjadi sama Anri. Dia kan di dalam Earth Garon dan Earth Garonnya kan di dalam air ya. Semoga nggak tenggelam dan dia baik-baik aja ya. Gebalga yang udah deket banget menembakkan gelombangnya lagi ke arah kota dan berakhirlah episode 11 di situ. Wah, asli episode ini tuh cukup bagus menggambarkan hubungan love-hate relationship antara Blazer dan juga Gento. Mereka punya tujuannya masing-masing. Gento adalah seorang kapten tim dan ayah yang punya tanggung jawab melindungi orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Blazer adalah seorang pendekar yang selalu sendiri dan sepertinya memang dia nggak ngerti konsep tentang melindungi orang yang disayang. Jadi menurutku nggak ada yang bener dan nggak ada yang salah sih guys dalam keputusan Blazer untuk kabur tadi. Karena yang satu, si Gento pasti mikir dia tuh harus cepat bunuh si kaiju ini supaya orang-orang yang disayanginya terlindungi. Sedangkan Blazer berpikir bahwa ini misi bunuh diri kalau tetap bertarung seperti ini. Dia tahu jelas bahwa pertarungan ini bakal sulit banget dimenangkan. Sip, keren banget penulisnya cuy. Oke, segitu aja pembahasan dari aku. Jangan lupa ikut nobar sama aku Ultraman Blazer episode 11 yang akan tayang di RTV Sabtu depan guys. Besok ya maksudku ya. Episode 12 dengan judul Ikuzo Blazer akan tayang Sabtu ini tanggal 30 September 2023 jam 7.28 pagi. Wih, udah gak sabar lihat debut Chillso Night Sword. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channelku dan bantu aku mencapai 100.000 subscriber. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. I'm Koko Ultranil signing off. Swatch.